Bab ke-262. Lantunan azan subuh membangunkan Aileen dari alam mimpi. Ketika membuka mata, hal pertama yang menyambutnya adalah senyum menawan dari sang suami. "Aku baru mau membangunkan kamu," ucap lelaki itu. Aroma segar dan menenangkan menguat dari tubuhnya. Aileen mengusap wajah dengan kedua tangan demi mengurai kantuk, lalu bersandar di tempat tidur. Matanya mengikuti setiap gerakan suaminya yang begitu sempurna dalam balutan sarung dan baju koko. "Aku mau ke masjid sama anak-anak." "Iya, Mas." Alfian beranjak meninggalkan kamar, sementara Aileen menyibak selimut dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Biasanya ia akan menjalankan syalat berdua dengan Bian di musola kecil yang ada di rumah mereka. Seperti sekarang, tidak butuh kesulitan berarti untuk membangunkan anak perempuannya itu. Padahal biasanya Bian yang paling sulit dibangunkan di pagi hari. "Mama, kapan dede bayi keluar dari perut Mama?" tanya Bian sesaat setelah mereka menjalankan syalat. Jemari mungilnya mengusap perut sang mama yang semakin membesar. "Enggak lama lagi, sayang." Bian gak sabar mau gendong dede bayi. Ia mengangguk pelan. Matanya berbinar saat merasakan gerakan kecil dari permukaan perut sang mama. Wah, lucunya, dede bayinya gerak-gerak di perut mama. Dedeknya mau main sama kakak Bian. Aileen tertawa ketika Bian menciumi perut, seolah sedang mencium adiknya. "Kalau dede bayi lahir, Bian mau nabung yang banyak," ucapnya penuh semangat sembari melukis lingkaran di udara. "Kalau tabungannya udah banyak, uangnya buat apa?" "Buat beliin dede bayi susu sama mainan. Nanti Bian juga mau ikut papa kerja di kantor, biar Bian bisa jeti sekret tulisnya papa." Alfian yang baru pulang dari masjid terkekeh mendengar ucapan polos putri satu-satunya di keluarga mereka. Ya, satu-satunya. Sebab menurut hasil USG si bungsu yang sedang dinanti kelahirannya itu berjenis kelamin laki-laki. Senoritanya papa memang pintar. Tapi, bisa bangkrut perusahaan papa kalau model sekret tulisnya begini. Bian menoleh mendengar suara itu, kemudian langsung berlari menyambut sang papa. Sementara Boy dan Bray berjalan ke arah Aileen dan mencium tangannya. Memang sekret tulis satu ini mau minta gaji berapa? Alfian memilih duduk di sisi Aileen dengan mendudukkan Bian di pangkuannya. "Secukupnya aja, Pak, cukup buat jajan es krim, tas, sepatu, sama susu buat dedek bayi," jawab Bian polos. "Anak kecil itu tugasnya sekolah, bukan kerja." "Iya kan, Pak?" tanya Bray, menyela ucapan adik kembarnya. "Aku aja udah gede gak ikut papa kerja," tambah Boy, membenarkan ucapan Brian. Aileen hanya tertawa mendengar pembicaraan ketiga buah hatinya. Bisa setiap hari seperti ini adalah sebuah kebahagiaan besar. Memiliki suami yang selalu menjaga dan melindungi mereka. Meskipun ia sendiri harus hidup dalam pengawasan dokter. Ada 3 anak lucu yang setiap hari menemani dan mengusir sepi. Aileen merasa hidupnya benar-benar sempurna, dan kelahiran anak keempat akan semakin melengkapi kebahagiaannya. Ya Allah, jaga dan sayangi suami serta anak-anakku. Mereka adalah hartaku yang paling berharga. Aileen sedang menonton drama kesukaannya ketika mendapat telepon dari pihak sekolah yang mengabarkan bahwa Bray terluka saat bermain di taman. Wanita itu jadi sangat panik, terlebih saat samar-samar terdengar suara tangisan Bray. Padahal putranya itu bukan tipe anak yang mudah menangis. Saking paniknya, Aileen bahkan tak sempat lagi berganti pakaian. Ia hanya mengenakan baju rumahan dan memasang hijab di kepala. "Pak, tolong agak cepat. Takutnya guru tidak bisa menenangkan Bray," pinta Aileen kepada sang sopir. "Baik, Bu." Lelaki itu menambah sedikit kecepatan. Meski begitu ia tak berani mengemudi dengan kecepatan tinggi, sebab sadar sang bos tengah hamil besar. Aileen memandangi jalan-jalan yang dilewati dengan gelisah. Ia memandang ke layar ponsel dan memilih untuk menghubungi Alfian lebih dulu. Namun, beberapa kali mencoba tak kunjung mendapat jawaban. Akhirnya ia memilih mengirimkan pesan. "Mas, aku dapat telepon dari pihak sekolah. Katanya Bray jatuh saat main di taman dan terluka." Setelah mengirimkan pesan, Aileen kembali bersandar. Berusaha untuk menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam. "Macet, Bu," ujar sang sopir. "Enggak ada jalan lain?" "Ya, Pak. Di depan ada, sih,
tapi agak jauh muternya. Aduh, Aileen membuang napas panjang. Melirik jalan di sisi kanan dan kiri yang dipadati oleh kendaraan. Jika naik ojek online ke sekolah, pasti lebih cepat. Apa saya naik ojek online aja ya, Pak? Jangan, Bu, saya bisa dimarahin Bapak kalau Ibu naik ojek. Tolak lelaki berusia 40 tahun itu. Kita lewat jalan lain aja. Ya udah, Pak. Yang penting cepat sampai sekolah. Baik, Bu. Sang sopir mengangguk. Begitu tiba di pertigaan jalan, ia membelokkan mobil ke arah kiri demi menghindari kemacetan. Aileen tampak lebih tenang. Kondisi jalan tidak begitu ramai, sehingga dapat mempercepat mereka tiba di sekolah. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Hingga melewati tikungan tajam, sebuah mobil hendak menyalip dengan kecepatan tinggi. Membuat sang sopir terpaksa membanting setir ke arah kiri hingga kehilangan keseimbangan dan menabrak trotoar jalan. Awas, Pak! Teriak Aileen, berusaha melindungi perut dengan kedua tangan. Mobil mewah itu pun harus menghantam pohon besar. Alfian berdiri di depan sebuah ruangan berpintu kaca dengan perasaan cemas. Sejak tiba di rumah sakit, ia tampak tak tenang. Di dalam sana, Aileen sedang mendapat penanganan dari dokter. Keadaan ini seperti mampu melumpuhkan akal sehatnya. Sesekali ia melirik Joe yang baru saja berbicara dengan seseorang di telepon. Bray tidak apa-apa. Kata Gali hanya sobekan ringan di kening dan mendapat beberapa jahitan. Tapi, dia baik-baik saja. Ucap Joe. Kamu yakin dia tidak apa-apa? Tanya Alfian hendak memastikan. Joe kembali membuka ponsel. Sebuah video singkat baru saja dikirim Gali. Ia dan Riana sedang dalam perjalanan membawa pulang anak-anak. Alhamdulillah. Alfian sedikit bernapas lega ketika melihat Bray tampak baik-baik saja. Hanya keningnya yang terbalut perban. Pak Mul bagaimana? Ia kemudian teringat sang sopir yang sedang mendapat penanganan di ruangan lain. Ada patah tulang di kaki sebelah kiri. Jawab Joe. Katanya ada mobil yang tiba-tiba menyalip di tikungan dan dia terpaksa banting setir ke kiri. Kalau tidak, mereka pasti dihantam truk yang ada di depan dan resikonya lebih besar. Astagfirullah. Alfian mengusap wajah gusar. Ribuan doa yang ia langitkan. Berharap Aileen, putranya dan maupun sang sopir selamat. Ia benar-benar takut, terlebih setelah melihat kondisi mobil yang mengalami kerusakan parah. Suara tangisan melengking yang terdengar samar dari ruangan berhasil mengalihkan perhatian Alfian. Mata lelaki itu seketika berbalut cairan bening. Itu suara anak bungsunya yang baru saja terlahir. Tangisan yang begitu kuat menembus dinding kaca, menandai bahwa ia terlahir dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ya Allah. Bab ke-263. Mata Joe mengikuti setiap gerakan sang bos. Alfian tampak tak sabar ingin menerobos pintu kaca itu. Dari dalam tangisan si bayi terus menggema, seolah sedang memanggil. Mungkin begini rasanya menjadi seorang ayah yang sesungguhnya. Ada rasa bahagia dan cemas menyatu di hati. Joe membayangkan akan sepanik apa dirinya nanti saat Iren melahirkan buah hati mereka. Apakah ia akan lebih panik dibanding Alfian? Ataukah ia bisa bersikap tenang seperti saat menghadapi berbagai masalah? Dalam hitungan menit pintu kaca itu terbuka disusul dengan kemunculan seorang pria berpakaian hijau. Ia membuka masker yang menutupi hidung dan mulut. Keluarga pasien, panggil lelaki itu. Alfian mendekat. Tatapannya penuh harap agar sang dokter membawa kabar baik tentang anak dan istrinya. Bagaimana istri dan anak saya? Tanya Alfian. Ketegangan memancar dari raut wajahnya setelah mengajukan pertanyaan itu. Operasi berjalan dengan baik. Bayinya lahir dengan selamat dan sehat. Ucap sang dokter. Alfian tak lantas lega sepenuhnya. Istri saya bagaimana? Maaf saya harus menyampaikan ini. Kondisi pasien cukup mengkhawatirkan. Ada